Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Sidik. Di sini saya akan membuat video materi rangkuman mengenai yang pertama, pemahaman konsep cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses ke sumber daya teknologi seperti server, penyimpanan, perangkat lunak, dan database melalui internet. Daripada menggunakan perangkat keras fisik lokal, cloud computing menyediakan solusi berbasis jaringan yang lebih fleksibel, hemat biaya, dan mudah dikelola. Intinya pengguna dapat menyewa layanan sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dan memelihara infrastruktur secara mandiri. Karakteristik utama cloud computing meliputi yang pertama, satu, on demand. Pengguna dapat mengakses layanan kapan saja tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua, skalabilitas, yang artinya kapasitas dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, multi tenancy, banyak pengguna dapat berbagi sumber daya secara aman. Materi yang kedua yaitu aplikasi cloud computing. Cloud computing memiliki banyak aplikasi praktis dalam berbagai sektor, diantaranya yang pertama, bisnis. Artinya menyimpan data berbasis cloud untuk efisiensi operasional seperti Google Drive atau Dropbox atau Gmail. Yang kedua, e-commerce, yaitu hosting situs web e-commerce pada layanan cloud yang andal seperti AWS atau Azure atau dan lain-lain. Yang ketiga, kesehatan, yaitu menyimpan rekam medis elektronik yang aman dan mudah diakses. Yang keempat, pendidikan, platform pembelajaran jarak jauh menggunakan layanan seperti Zoom dan Google Classroom atau Google Meet. Yang terakhir yaitu gaming. Game berbasis cloud seperti Google Stadia atau Xbox Cloud. Game memungkinkan pengguna bermain tanpa perlu perangkat keras. Dan materi yang ketiga yaitu jenis layanan cloud computing. Cloud computing memiliki 3 jenis layanan utama yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, IaaS atau disebut infrastruktur as a service, yang artinya penyedia menawarkan infrastruktur virtual seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Contohnya yaitu AWS dan Google Computer Engine. Yang kedua, PaaS atau disebut Platform as a Service, menyediakan platform pengembangan aplikasi sehingga pengembangan dapat fokus pada kode tanpa memikirkan pengelolaan infrastruktur. Contohnya seperti Microsoft Azure dan Google App Engine. Yang ketiga, SaaS, yang artinya Software as a Service, aplikasi lengkap yang dapat diakses langsung melalui internet seperti Gmail, Salesforce, dan Microsoft 365. Dan materi yang terakhir yaitu penggunaan cloud computing. Cloud computing digunakan secara luas di berbagai skenario, baik untuk individu maupun organisasi. Beberapa contoh penggunanya yaitu yang pertama, penyimpanan data. Individu menggunakan layanan seperti iCloud atau Google Drive untuk menyimpan dokumen dan foto-foto secara aman. Yang kedua, kolaborasi tim, yaitu organisasi memanfaatkan alat berbasis cloud seperti Slack atau Microsoft untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pemulihan bencana atau disaster recovery, yaitu perusahaan menyimpan salinan data kritis di iCloud di cloud untuk memastikan keamanan jika terjadi bencana. Yang keempat, analitik big data. Perusahaan dapat memanfaatkan cloud untuk menganalisis data besar tanpa investasi infrastruktur lokal. Yang terakhir yaitu hosting aplikasi, yaitu startup
dan bisnis besar sering menggunakan cloud untuk meluncurkan aplikasi mereka dengan cepat tanpa memikirkan pengelolaan server. Dari materi tersebut, kesimpulannya yaitu cloud computing telah merevolusi secara individu dan organisasi menggunakan teknologi. Dengan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya yang ditawarkan, cloud computing menjadi solusi unggulan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penyimpanan data hingga pengembangan aplikasi. Memahami konsep dan jenis layanan memungkinkan pengguna memaksimalkan manfaat teknologi ini dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih.